kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Polsek Sunggal berhasil mengungkap kasus pembunuhan mahasiswi Politeknik Medan bernama Bunga Lestari yang terjadi pada Jumat siang lalu di Jalan Pembangunan Kecamatan Medan Selayang. Ya, inilah detik-detik penangkapan tersangka tunggal pembunuhan mahasiswi Politeknik Medan Bunga Lestari. Tersangka bernama Muhammad Ramadan Hasibuan ditangkap dari rumah mertuanya di kawasan Polonia Medan selang 10 jam dari kejadian. Ia kemudian dibawa ke Mako Polsek Sunggal berikut barang bukti yakni baju dan juga celana yang dikenakannya saat melakukan penikaman. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui motif tersangka melakukan pembunuhan karena sakit hati akibat kerap diejek pencuri oleh korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan ancaman hukuman seumur hidup. Oke, untuk mengetahui lebih lengkap informasi dari kasus pembunuhan mahasiswi di Medan ini, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami, ada Novri Afandi, yang akan memberikan atau menyampaikan laporan langsung dari Medan. Novri. Ya, Bayu dan juga pemirsa, peristiwa sadis yang menimpa mahasiswi Politeknik Medan ini terjadi pada Jumat 7 April 2023 kemarin sekitar pukul 1 siang. Warga sekitar dihebohkan dengan teriakan korban dan langsung mengecek ke kamar kos korban. Ditemukan korban dalam kondisi bersimbah darah akibat luka tikam di bagian kepala, leher dan juga pundaknya. Kasus yang menimpa mahasiswi perantauan asal Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan ini diketahui akibat adanya unsur sakit hati antara pelaku dan korban, di mana pelaku mengaku kerap diejek sebagai pencuri oleh korban sehingga ia merasa tak terima dan membunuh korban di kamar kosnya. Dan seperti apa kira-kira kronologis dari kejadian ini saya akan tanyakan langsung. Di sini sudah ada Kapolsek Medan Sunggal, sudah ada Kompol Chandra Yuda Pranata. Selamat pagi, Pak Yuda. Selamat pagi, Mas Novri. Baik, Pak Yuda, ini mungkin bisa dijelaskan kembali kronologis dari kejadian ini yang menyebabkan seorang mahasiswi ini tewas. Ya, dapat saya jelaskan bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 April, sekira pukul 15 WIB, unit Reskrim Polsek Sunggal menerima laporan adanya penusukan yang dilakukan oleh tersangka RMH. Kemudian tim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim, AKP Syuatno Usman langsung mendatangi TKP, kemudian mendatangi Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Dan benar bahwa korban saat itu dalam keadaan kondisi yang sangat memprihatinkan, dalam kondisi yang kritis ditangani di unit UGD. Baik. Kemudian seperti apa proses penangkapan dari pelaku ini, Pak? Proses penangkapan pelaku dapat kami jelaskan sekira setelah mendatangi korban di IGD, tim langsung bergerak ke TKP untuk mencari bukti-bukti lain dan juga untuk melihat keterangan di sekitar TKP. Pada pukul 17.40 ada informasi bahwa korban telah meninggal dunia. Kemudian tim bergerak cepat dengan menstatus quo-kan TKP dan juga mencari bukti lain seperti CCTV dan keterangan saksi-saksi di TKP. Alhamdulillah dalam waktu sekitar 6 jam kurang, sekira pukul 1 dini hari di hari Sabtu, tim berhasil menangkap pelaku di rumahnya di Medan Polonia. Baik. Nah, dari hasil penangkapan, apa saja barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian, Pak? Bisa ditunjukkan, Pak? Baik. Jadi dapat saya tunjukkan bahwa alat yang digunakan, pisau dapur ini berada di TKP, ditinggalkan oleh pelaku. Kemudian ini baju dan celana di rumahnya. Kemudian juga sama ini juga di rumahnya seperti itu. Baik. Nah, dari hasil penelusuran pihak kepolisian, apa motif yang sebenarnya terjadi, Pak? Dikatakan bahwa ada unsur sakit hati karena kerap diejek begitu oleh korban. Betul, menurut keterangan tersangka ini merasa sakit hati karena yang bersangkutan pernah bekerja di kos tersebut, di kosan hijau tersebut, sebagai mengecat kos tersebut. Yang bersangkutan dituduh atau diejek mencuri laptop milik bukan korban, milik teman korban. Itu tidak terjadi satu kali, beberapa kali ketemu
dibilang seperti gitu, dan juga di luaran juga bilang seperti gitu, menimbulkan orang di sekitaran menjadi tahu di sekitaran kos-kosan, dan yang bersangkutan merasa tidak terima dengan kondisi seperti itu, menjadi malu. Nah, dari ketika ditangkap apakah ada protes begitu ataupun penolakan dari pelaku ketika akan diamankan? Ketika tim langsung bergerak ke rumah tersangka tidak mengakui perbuatannya, tetapi dari hasil analisa dan dari hasil pengembangan serta olah TKP dan keterangan beberapa saksi disebutkan bahwa yang bersangkutan jam berapa ke situ, dan juga dari hasil gerak-gerik di CCTV yang bersangkutan pun akhirnya tidak bisa tidak bisa mengelak lagi bahwa yang bersangkutanlah pelakunya. Baik. Dari kasus ini apa yang disangkakan Pak terhadap pelaku sementara? Untuk persangkaan pasal dari keterangan tersangka bahwa ini telah direncanakan sebelumnya, 2 hari sebelum kejadian telah direncanakan untuk melakukan penikaman seperti itu. Jadi kita persangkakan pasal 340 Jungto 351 ayat 3, luka berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Baik, terima kasih. Kompol Yuda atas informasinya. Itu tadi pemirsa seperti apa kronologis kejadian dan proses penangkapan yang dijelaskan oleh Kapolsek Medan Sunggal terkait kasus pembunuhan ini dan juga pasal-pasal yang disangkakan terhadap pelaku. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Medan Sumatera Utara. Saya kembalikan ke Jakarta, Bayu dan juga Maria. Baik, terima kasih banyak Nofri Afandi sudah melaporkan langsung dari wilayah Medan terkait Medan mahasiswa yang dibunuh, dan tadi juga sudah ada narasumber yang menjelaskan secara lebih detail ya mengenai kronologi kasus ini.